wabarakatuh. Hai sahabat Syam Rabu dimanapun berada, jumpa lagi di podcast kesayangan kita, Hai Syam Rabu, Health Issue Syam Rabu. Nah sahabat, tema kali ini menarik nih, lagi vibes juga nih kebetulan ya di masyarakat kita. Kita akan bahas sih sebenarnya terkait dengan inovasi polivaksin terpadu yang dimiliki oleh RSUD Syam Rabu Bangkalan. Tapi kali ini narasumbernya istimewa. Kita mengundang narasumber eksternal yang luar biasa karena kita punya tema. Hari ini temanya adalah sehat beribadah haji dan umroh dengan vaksin meningitis dan polio. Wah, sesuatu hal yang baru nih sahabat. Tapi kita kenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Dr. Rosidi Roslan, SIP SKM, SH MPHMH. Selamat datang, Assalamualaikum Pak Roslan. Beliau makasih. Sebagai Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya. Betul Bapak Nggih? Ya. Hadir juga di tengah-tengah kita ada Dr. Umi Astuti. Assalamualaikum, selamat datang dokter. Selaku dokter pelaksana dan penanggung jawab di Polivaksin RSUD Syam Rabu Bangkalan. Dan seperti biasa selalu istimewa, kita selalu berbincang, berbagi informasi dan edukasi dengan rekan kerja, tim kerja dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Bangkalan. Saya sapa terlebih dahulu. Ada Pak Rokib SE selaku Ketua Komisi D, Komisi 4. Komisi 4 ya Pak Rokib ya, selamat datang. Ada Pak Lukman Hakim selaku Sekretaris Komisi 4. Ada Pak Islahuddin, ada Pak Haji San Haji, ada Mas Robi dan Pak Suyitno. Selamat datang di studio Hai Syam Rabu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan. Karena ini sibuk keliling, sibuk memperjuangkan begitu katanya ya. Tapi lagi-lagi karena kita mitra selalu bersama-sama berkomitmen untuk membangun RSUD begitu. Nah sahabat, hari ini kita akan bicara, sudah saya sampaikan tadi terkait dengan tema bahwa sehat beribadah haji dan umroh dengan vaksin meningitis dan polio. Sebelum kita bicara lebih lanjut nih terkait tema, saya mau dengan Pak Roslan dulu terlebih dahulu. Pak Roslan, ini kalau disampaikan tadi sebagai Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya, begitu Pak ya. Mungkin agak kurang familiar karena masyarakat ini dulu taunya KKP begitu Pak ya. Mungkin Pak Roslan bisa sedikit informasi sebenarnya beda atau sama sih Pak dengan KKP dan tupoksi atau tugas utamanya itu apa Pak kalau di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan ini Pak Roslan? Ya, makasih Pak host ya yang saya hormati pertama kali Ketua Komisi 4 dan para anggota. Kemudian dokter yang dari sini. Kita berkumpul di sini dalam tema yang seperti ini, bagus juga temanya. Baik, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan memang tugasnya, tugas pokok utamanya cegah tangkal penyakit, ya, cegah tangkal, mencegah atau menangkal ya penyakit dan faktor risiko faktor risiko kesehatan masyarakat yang menimbulkan nanti takutnya kedaruratan. Gitu. Jadi artinya mencegah ada penyakit yang muncul dari apa? Dari pelaku perjalanan, dari luar negeri ke sini atau daerah-daerah endemis yang ya kita cegah jangan sampai nanti sampai ke kabupaten nanti nyebar gitu ya. Nah, jadi tugasnya seperti itu. Nah dulu namanya KKP kelas 1. Nah, kantor kekarantinaan pelabuhan gitu ya, kantor kesehatan pelabuhan sama sebenarnya tugasnya sama. Nah, cuman kenapa diganti dengan Balai Besar karena kita menyesuaikan dengan nomenklatur yang ada sekarang gitu ya. Jadi intinya sama sebenarnya. Tugas utamanya adalah cegah tangkal penyakit. Salah satunya memang dengan vaksinasi. Ya, salah satunya adalah bagi jemaah umroh sama haji gitu ya, yang ibadahnya kan ke Arab Saudi. Betul. Nah, di Arab Saudi itu kan faktor risikonya tinggi di sana. Kenapa? Karena banyak orang yang berkumpul di sana dari berbagai negara. Betul. Nah, karena berbagai negara, di situ ada faktor yang pencetus tinggi di sana. Jadi kalau seandainya teman-teman haji dan umroh yang tidak divaksin, maka itu risikonya tinggi bagi dia. Nah, kalau udah kena, siap-siap aja deh, gitu ya. Karena memang, ya kalau udah kena kan bahaya. Karena tidak hanya ke dirinya, tapi juga berisiko sama orang lain begitu, juga, sama orang lain. Tapi memang Pak Ruslan ini ada yang baru nih sepertinya Pak. Kalau dulu meningitis tuh memang ya kita ketahui, tapi sekarang itu ternyata rupa-rupanya saya juga baru tahu nih Pak, polio itu menjadi syarat wajib juga Pak ya. Betul. Untuk umroh. Itu kenapa menjadi wajib dan sejak kapan Pak? Ya, jadi
memang di awal ya, pemerintahan Arab Saudi itu kan mewajibkan meningitis gitu ya. Yang tadi saya jelaskan kenapa wajib, karena memang kumpulan dari berbagai orang-orang yang berkumpul di sana gitu melaksanakan ibadah tidak hanya dari Indonesia, tapi juga negara lain. Dan sifatnya ya bisa tidak hanya pada orang itu, juga dia bisa menyebarkan. Itu problemnya di situ gitu ya. Jadi kalau seandainya dia tidak vaksin, maka ya kalau dia kondisinya lemah masuk dia. Tapi kalau imunitasnya bagus kan, karena vaksin itu kan memberikan imun ya. Jadi artinya kan virus apa namanya itu yang dilemahkan gitu ya, masuk ke dalam tubuh, kemudian dia membentuk. Jadi tubuh kita itu membentuk imun yang ada dalam tubuh itu. Jadi sehingga dia kebal lah ya. Jadi kebal terhadap ini. Jadi kalau dalam kondisi lemah nanti dia bisa meminimalkan ya terjadinya masuknya itu. Kemudian nah, polio, kenapa Arab Saudi mewajibkan? Karena polio juga seperti itu. Karena takutnya kan bahwasanya ada faktor risikonya yang muncul di sana. Dan itu sangat berakibat ya, sangat berisiko bagi orang-orang yang berada di sana gitu. Kalau sampai nggak divaksin kan dia bisa juga kena gitu ya. Jadi polio itu kenapa? Karena di Jawa Timur dulu pernah terjadi kan. Nah, itu ada kasus polio sehingga itu diwajibkan sama pemerintahan Arab Saudi. Nah, kaitannya apa nanti? Nah, takutnya Arab Saudi itu sebagai prasyarat bagi dia, bagi teman-teman jemaah haji umroh. Mana tahu nanti masuk Masjidil Haram kan syaratnya harus vaksin dulu nih, ya, vaksin umroh, vaksin meningitis. Kan ada tuh aplikasi nusuk itu. Nah, di situ disyaratkan di sana. Kemarin tuh jemaah haji itu kan disyaratkan kan masuk Masjidil Haram syaratnya aplikasi nusuk, kalau dia tidak ada vaksin nggak boleh masuk. Apalagi ke Raudah. Nah, juga seperti itu. Sehingga apa? Karena itu kewajiban dari Arab Saudi, maka setiap jemaah umroh dan haji pergi ke Arab Saudi, dia wajib udah. Ya, wajib dia disuntik vaksin. Ya, jadi gunanya bukan untuk yang lain sih, gunanya untuk jemaah sendiri kan. Jemaah sendiri supaya dia sehat. Juga sehat bagi dirinya, kan, ya? Juga melindungi dirinya, juga melindungi orang lain. Gitu. Artinya begini Pak Ruslan, terkait dengan pilihan vaksin yang dipilih oleh masyarakat ketika dia akan menuju daerah tertentu, itu bukan pilihan kita Pak ya, itu adalah kita harus mengikuti regulasi negara tujuan. Iya betul. Yang paling penting itu gini sebenarnya, yang paling penting itu kalau kita Indonesia ya, pemerintah itu kan ingin melindungi warganya itu dulu, ya kan? Maksudnya ketika dia pergi ke tempat yang berisiko, maka pemerintah itu wajib melindungi warganya dengan cara apa? Ya orangnya divaksin, Anda disarankan harus vaksin ini loh ya, gitu loh ya. Walaupun misalnya di negara itu tidak diwajibkan, tapi faktor risikonya ada di sana. Jadi ada kewajiban dari pemerintah itu untuk melindungi warga itu dulu tuh. Karena bisa jadi kan dulu kan bisa ada kebijakan di Arab Saudi itu kan sunnah, boleh disuntik, boleh enggak, ya kan? Tapi prinsipnya orang Indonesia kan, prinsipnya pemerintah kita itu sebenarnya ketika Anda pergi ke tempat yang berisiko, Anda harusnya disuntik vaksin. Jangan tergantung sama orang lain. Harusnya kan begitu ya. Cuman ya kita wajibkan tapi protes kan. Gitu. Ini kan nggak wajib Pak, di negara tujuan kan nggak wajib gitu ya. Kok harus suntik Pak gitu kan. Nah ya karena nggak ada kewajiban di sana kan ya kita pemerintah Indonesia kan orangnya, kita pemerintah itu kan bagaimana masyarakat senang aja itu bahagia. Tapi hati-hati gitu kan, kita ingatkan supaya apa? Supaya teman-teman yang akan berangkat itu risikonya ada masalahnya dan juga berisiko pada orang lain. Itu problemnya. Nah sekarang kan Arab Saudi kan dilihat kasusnya meningkat pada waktu sunnah dulu itu kan kasusnya meningkat terus. Polio juga seperti itu, maka Arab Saudi ngasih nota diplomatik tuh ke pemerintahan Indonesia. Ya kan? Nah, sehingga kita keluarkan, kita kita lihat nota diplomatiknya, kemudian dengan surat edaran Sekjen dari Kemenkes kita wajibkan untuk itu. Nah, sehingga apa sekarang? Apalagi Arab Saudi itu mewajibkan apa? Tidak hanya suntik, tapi juga ketika Anda masuk ke Masjidil Haram, Anda pakai aplikasi nusuk, di situ harus ada vaksinnya. Nah, sehingga mau tidak mau
semua orang harus suntik gitu. Bagian dari ikhtiar ya Pak ya. Iya. Kalau memang bisa dicegah, kenapa kita harus harusnya kita udah jelas mau perang nih ya. Nah, masa kita nggak bawa alat ya, bekal gitu ya. Minimal vaksin. Nah, sahabat udah dijelaskan nih tadi sama oleh Pak Ruslan. Jadi memang vaksin ini sebenarnya tidak hanya untuk kepentingan apa ya, bukan hanya regulasi semata. Betul, begitu Pak ya. Tapi memang ini adalah bekal lah minimal untuk kita membentengi diri kita, juga untuk orang-orang di sekitar. Karena memang daerah yang kita tuju ini salah satunya adalah beresiko. Dan kita tidak pernah tahu Pak ya, kapan penyakit itu akan masuk ke dalam diri kita sendiri. Nah sahabat, terkait dengan layanan vaksin ini yang sudah diwajibkan, maka sebenarnya di RSUD Samrabu Bangkalan ini sudah ada polivaksin terpadu, begitu kita menyebutnya dokter ya. Yang kalau dulu memang sahabat Hai Samrabu, masyarakat Bangkalan kalau mau vaksin, yang orang bilangnya itu vaksin internasional kalau di sini bilangnya Pak. Artinya vaksin yang bisa memfasilitasi vaksinnya itu terbaca gitu untuk perjalanan lintas negara. Kalau dulu masyarakat harus ke Surabaya karena di sini nggak ada. Nah, alhamdulillah kurang lebih hampir 2 tahun ya dokter ya, 2 tahun terakhir ini sudah ada polivaksin terpadu di RSUD Samrabu. Kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa travel untuk membantu mempermudah calon jemaah itu, monggo kita fasilitasi dan di sini ada. Dokter, terkait dengan polivaksin ini sendiri, banyak nggak dok? Artinya warga yang memanfaatkan polivaksin ini, total kunjungannya itu kira-kira berapa dokter? Alhamdulillah banyak, kurang lebihnya 1 bulan itu 150. Bisa sampai 150, artinya inovasi ini ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Tapi dokter gini, ada fenomena yang agak unik Pak Ruslan dan juga Bapak-Bapak DPR. Terkadang kurangnya kesadaran masyarakat bahwa vaksin itu penting. Tapi kadang-kadang masyarakat itu masih menganggap bahwa vaksin ini sebatas syarat. Tidak jarang masih ada orang itu yang datang ke sini dengan merayu mau beli sertifikatnya saja. Artinya gini, saya tuh yang penting dapat sertifikatnya. Ada seperti itu. Coba kita konfirmasi sama Dokter Astuti. Dokter Astuti, ada nggak itu sebenarnya masyarakat yang masih seperti itu? Ya memang ada. Ada. Tapi bagaimana komitmen dari rumah sakit? Ini sudah komitmen tidak mau menjual buku vaksinasi. Nah, ini juga informasi nih untuk sahabat Hai Samrabu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kita tidak menjual sertifikat buku kuning ya Pak Ruslan bilangnya. Kita tidak menjual buku kuning karena memang vaksinnya itu jauh lebih berharga daripada hanya sekedar sertifikatnya. Dokter Astuti, untuk capaian kunjungan masyarakat yang vaksin, semuanya benar-benar divaksin ya dok ya? Tidak ada yang hanya dapat sertifikatnya. Karena Pak, polivaksin kita itu dimonitor setiap hari sama Pak Ruslan Pak. Jadi kita tuh nggak boleh nakal-nakal, kita tuh harus dicek. Karena nanti kalau kita ini vaksinnya, produksi buku kuningnya ini dari BPKK. Kita nggak bisa ngeluarkan buku kuning nyetak sendiri. Kalau kita nanti ada miss, Pak Ruslan tuh bisa ngedis nanti. Bangkalan nggak ada pejatah gitu ya Pak Ruslan. Jadi agak ketar-ketir juga nih melalui vaksin. Nah sahabat, kita sekarang bincang santai nih. Saya persilakan untuk bapak-bapak dari Komisi 4, barangkali ada yang mau disampaikan, ditanyakan, karena kan ini inovasi sebenarnya tidak baru sih. Cuman ya memang sudah berjalan hampir 2 tahun begitu ya. Dan sudah dirasakan manfaatnya, cuman mungkin masih ada yang belum mengetahui, belum menyeluruh dan lain sebagainya. Monggo saya persilakan dari Pak Ketua terlebih dahulu. Ada yang mau disampaikan? Izin Pak. Ya masih. Ini tema sangat menarik sekali menurut saya sebagai Ketua Komisi 4, yaitu sehat beribadah haji dan umroh Pak ya. Jadi sudah dipaparkan bahwa dengan adanya vaksin meningitis dan polio itu bukan hal baru, cuman pernah dengar ya sebagai meningitis itu, cuman polionya itu baru hal baru bagi saya, karena baru dengar bahwa polio itu ya saya sangat sepakat dan saya sangat setuju sekali, karena itu sebuah antisipasi masyarakat Indonesia khususnya untuk mempersiapkan kegiatan untuk beribadah haji, karena ini kan beribadah ini butuh perjuangan juga, memforce tenaga, juga satu pikiran, juga biaya kan gitu. Terkait vaksin itu bisa meminimalisir terkait keselamatan di perjalanan ya, khususnya ya virus-virus yang tidak diinginkan oleh masyarakat atau warga khususnya, karena di situ nanti para rombongan umroh atau haji itu kan
siap melebur ke seluruh masyarakat seluruh dunia kan gitu. Di situ kan bermacam faktor manusia ya, mudah-mudahan semua yang terkumpul di situ juga diadakan semacam kewajiban untuk vaksinasi juga yang di daerah luar itu aja. Jadi intinya terkait polio tadi ada hal baru di saya Pak, vaksin polio itu ya kalau memang penting ya saya ya diwajibkan untuk warga Indonesia. Tapi ini memang regulasi baru ya Pak Roslani untuk polio. Kalau dulu kan hanya meningitis ya Pak. Kalau sekarang itu sudah regulasi baru. Ya memang pemerintahan Arab Saudi kan melihat salah satunya ada kejadian yang kemarin di Indonesia ya. Jadi pada waktu sebelum haji kemarin kan ada kasus ya dulu ya di Jawa Timur kan. Jadi khusus untuk jemaah haji yang berasal dari Jawa Timur, kemudian ada di provinsi yang lain, kalau nggak salah saya ada beberapa. Itu memang diwajibkan sama Arab Saudi untuk disuntik selain meningitis juga polio. Nah sekarang setelah jemaah haji pulang ya, kemudian Arab Saudi melihat ya, karena ini bagus kan, udahlah diwajibkan aja dua-duanya gitu. Karena untuk mencegah ada meminimalisasi penyebaran yang ada di sana nanti takut. Ya, learning by doing juga Pak ya, udah belajar dari pengalaman kemarin, ternyata efektif begitu kan Pak ya. Efektif, jadi memang secara data, secara statistik ya vaksin ini ada outcome-nya Pak ya, dan itu positif sekali. Gitu. Pak Lukman, monggo. Jika barangkali ada yang monggo. Ini terkait meningitis atau polio ya. Nah, misalkan saya ada niat yang ini kan sebetulnya belum naik haji saya ini. Mungkin teman-teman yang belum belum berpercaya juga. Dan ada niat untuk vaksinasi tentang meningitis dan polio itu jangka waktunya atau limit waktu untuk hasil cek kesehatan meningitis itu bisa dipakai daluarsanya berapa bulan? Oke. Pertanyaan yang bagus nih Pak Roslani. Iya. Jadi kalau polio, kalau meningitis itu kan minimal 3 tahun Mbak ya. Jadi 3 tahun, ada juga yang sampai 5 tahun gitu ya. Tergantung dari jadi kalau seandainya pergi kan tidak harus suntik terus gitu ya. Misalnya umroh hari ini gitu ya, 2 bulan lagi mau umroh kan, suntik lagi enggak kayak gitu. 3 bulan sekali mau umroh kali ya. 3 tahun. Tapi enggak sekali seumur hidup ya. Iya, bukan kali ya. Itu polio beda lagi. Kalau polio kan dia kalau nggak salah saya dia sekali aja Ibu ya. Ya sekali aja cukup. Iya, dia kan yang penting ada surat ininya lah ya. Surat pernah di polio, kemudian ada meningitis juga kan ada. Sekarang kan ada elektronik ICV nanti. Nah, sekarang udah pakai elektronik Pak, selain ada bukunya gitu ya. Kalau ada buku itu kan masih ada ya. Jadi itu memang harus pengetahuan kami gitu ya. Karena memang itu berlaku untuk internasional masalahnya. Jadi hanya tanda tangan kami, bukan tanda tangan yang lain. Ya kan? Jadi buku itu kalau sampai di Arab, kalau tanda tangan kami itu pasti dia akan ini. Tapi kalau dibuat tanda tangan DPRD mungkin nggak bisa ya. Nggak diakui gitu ya. Jadi legalitasnya hanya di tanda tangan legalitasnya ya, itu. Jadi ya makanya tadi ada kasus tuh ya bisa jadi ya kasusnya itu kan misalnya ICV-nya asli tapi dia tidak disuntik. Tapi yang rugi siapa? Yang rugi jemaah. Iya kan? Dan kita mungkin semua kalau mungkin takutnya karena dia takut disuntik kali ya. Padahal disuntik tuh gimana? Enak aja Pak ya. Iya. Tapi karena lihat jarumnya terlalu kecil ya Pak ya. Jarum itu yang membuat itu ya takut itu. Jadi kalau polio tadi bisa sekali seumur hidup. Sementara kalau meningitis harus ada pengulangan minimal 3 tahun ya Pak. Ya 3 tahun sampai 5 tahun. Tapi mohon maaf Dokter Astuti, bahaya nggak kalau misalkan nih satu paket meningitis polio hari ini 5 tahun ke depan kan harus mengulang meningitis. Kalau dapat polio lagi, gimana Dok? Kalau polio itu 1 tahun. 1 tahun ya? Oh 1 tahun. Harus mengulang lagi. Oke, berarti memang ini juga informasi ya sahabat ya. Jangan sampai saya sudah pernah dulu meningitis polio kapan 10 tahun yang lalu ya habis teman-teman. Memang harus ada pengulangan. Oh kalau polio 1 tahun ya. Nih, lagi-lagi itu juga untuk kepentingan tidak hanya diri kita tapi juga orang-orang di sekitar. Tidak hanya memikirkan untuk kesehatan sendiri, kita punya keluarga, punya sahabat juga lingkungan kita yang juga harus dijaga nih kesehatannya. Jadi tetap harus vaksin ya sahabat ya. Jangan cari sertifikat gitu dokter ya. Pak Rokib, saya beralih ke Pak Lukman. Enggak Pak Lukman, jika ada yang ingin didiskusikan. Ini sangat menarik sekali.
vaksin meningitis. Ini apakah dasarnya itu sudah ditetapkan kewajiban oleh pemerintah? Apa cuma himbauan, Pak? Ketika kita berdasarkan kejadian di Arab Saudi, kan kejadian itu tidak mungkin semuanya itu akibat dari meningitis. Soalnya penyakit meningitis itu kan infeksi pada otak dan sumsum tulang belakang sedang peredaran darah. Ketika anggota haji itu mau berangkat, di sini kan udah periksa sesuai dengan SOP-nya, periksa kesehatan semuanya, dan ketika mereka ditentukan mereka udah sehat, baru mereka diberangkatkan. Apakah ketika divaksin meningitis dan polio ini di sana terus kejadiannya itu berkurang? Apakah setelah divaksin itu tetap masih ada kejadian? Itu kan harus ada diurai. Iya. Saya belajar dari Bapak dari tadi itu ya, satu, dasarnya apa? Ketika haji atau umroh itu harus divaksin. Iya. Terus prosesnya, apakah prosesnya ini ketika dalam perjalanan prosesnya itu udah berjalan secara maksimal? Apakah tidak ada pro kontra dari haji dan umroh? Soalnya Pak, ketika kita berbicara di kampung halaman saya, Madura itu, adatnya keras. Iya, ya. Mereka itu berpikirnya itu kan mereka itu pendidikannya menengah ke bawah. Mereka berpikir ketika mereka divaksin, berarti mereka itu dibatasin dengan kehidupan oleh pemerintah. Banyak kejadian vaksin pada waktu yang kemarin itu, ya. Ketika divaksin, kenapa banyak orang yang menolak? Ketika divaksin banyak yang mati, Pak. Iya. Nah, jadi pemikiran masyarakat itu kan berbeda-beda. Iya. Terus gimana solusinya? Di mana cara menerapannya kepada masyarakat? Menerapkan kepada masyarakat semuanya sehingga mereka itu menerima. Terus apa efek manfaatnya untuk masyarakat ketika mereka sudah divaksin meningitis dan polio ini? Semuanya itu kan harus dijelaskan secara detail, Pak. Iya, betul. Soalnya haji ini adalah kewajiban. Ketika mereka itu tidak mau divaksin, tapi mereka dalam proses kesehatan sudah lolos, apa kita harus membatalkan kewajiban mereka untuk haji? Kan tidak mungkin, Pak. Ya, ini karena ini perintah agama. Kalau perintah agama itu kayaknya independen, tidak bisa tidak bisa digugat ini. Ya, perintah agama. Kalau pemerintah cuma memberi himbauan, berarti ini bukan kewajiban. Betul. Nah, kalau ada anggota haji yang tidak mau, kebanyakan orang desa itu tidak mau, Pak, divaksin. Iya. Saya daripada divaksin lebih baik saya tidak haji. Wah. Kan kebanyakan pemikiran seperti itu. Nah, jadi ini harus menjelaskan kepada masyarakat, ini harus secara gamblang, terutama dari rumah sakit semuanya. Nah, ini harus secara gampang menjelaskan gimana caranya masyarakat menerima dengan program vaksin meningitis dan polio ini, Pak. Ya segitu aja, Pak. Kalau kita kan cuman ke konstituen itu tidak mau rusak kita ya. Penjelasannya ketika kita menjelaskan, kita semuanya itu mau berjalan sejalan semuanya itu. Nah, kalau dipaksanya disangkanya kita ini disangkanya kita ini ya membantu program pemerintah karena kita ada di pemerintahan. Nah, walaupun itu kontra dengan masyarakat, kita maksakan, kita tidak mau seperti itu, Pak. Jadi semuanya harus secara terbuka. Cara penyampaian, ketika visi misi ini bagus, tapi penyampaian tidak bagus, pasti hasilnya tidak bagus. Betul. Harus penyampaiannya lebih bagus. Itu aja, Pak. Makasih. Setuju, Pak. Jadi memang kalau dari penyampaian Pak Lukman tadi memang ada yang namanya ada tuh beberapa ya Pak Lukman ya, ada segelintir orang itu yang masih dia tuh kekeh. Jadi belum bisa menerima kehadiran vaksin ini, manfaatnya itu belum bisa masuk meresep. Jadi dianggapnya ini hanya sekedar kewajiban, sekedar program begitu. Jadi memang kurang untuk menerima lah begitu Pak Roslan. Jadi mungkin ini bisa sekalian bantu Pak Roslan, mari kita KIE karena ini jangkauannya dari penonton dari Haisam Rabu ini memang global Pak, tidak hanya orang kesehatan, masyarakat secara umum yang bisa menonton ini. Penting loh sahabat untuk vaksin ini sendiri, monggo Pak Roslan. Ya baik, makasih ya, saya sangat senang ya anggota DPRD-nya kritis gitu ya. saya sangat senang gitu, artinya mewakili suara masyarakat ini memang seperti itu di bawah gitu ya. Tidak semua apa yang kita lakukan baik menurut kita kan di bawah juga baik gitu ya. Nah sekarang gimana caranya supaya punya persepsi yang sama gitu ya. Tapi kita harus menjelaskan faktanya dari data dan informasi gitu ya. Kadang-kadang kita menjelaskan ke tingkatan pemikiran yang atas itu beda sama tadi dijelaskan oleh Pak Lukman ya. Ini kan masyarakat biasa, Pak.
kita harus menjelaskan tuh gimana caranya. Nah, sebenarnya ini kan tugasnya DPRD ya, tugasnya anggota. Saya yakin teman-teman sudah punya strategi gitu ya. Apalagi kan keinginan untuk bisa berkiprah lagi kan gitu ya. Yang pertama, kadang-kadang kan kita tanya ini ya, kenapa kok harus divaksin dia? Kenapa harus divaksinnya 2 lagi gitu ya? Kalau polio kan 1 tahun ya, habis itu divaksin lagi gitu ya. Apakah ini tidak membuat masyarakat jadi susah Pak gitu ya, karena dia kan kewajiban dia haji gitu ya, kan haji kan masa ya gara-gara nggak divaksin habis itu nggak boleh berangkat kan itu ya. jadi problemnya memang seperti itu di awal. Kalau kita lihat tuh ketika Arab Saudi tidak mewajibkan, niat Arab Saudi lah ya, kita bicara nih, bukan kita nih, banyak tuh memang masyarakat tidak divaksin, tapi lihat apanya, lihat datanya. Jadi ketika masyarakat itu banyak tidak divaksin meningitis, banyak juga jemaah umroh yang datang ke Indonesia itu ada yang meninggal Pak, rutin itu setiap hari. Kita ada datanya. Kita juga nggak tahu apa karena dia tidak divaksin gitu ya. Kenapa kok bisa? Kan kalau kita tuh kan punya logikanya begini ya. Kenapa ketika divaksin sekarang wajib nggak ada kejadian itu? Nggak ada. Data ini ya Pak ya? Data yang berbicara gitu ya. Jadi artinya gini, tapi kalau kita bagaimana kita menginterpretasikan, kita menerjemahkan data ini ke masyarakat, nah itulah gunanya teman-teman anggota DPRD punya strategi bagaimana berbicara dengan masyarakat. Saya juga nggak bisa ngajarin ya, saya juga nggak pernah jadi anggota DPRD gitu, tapi saya yakin teman-teman semua yang ada di sini punya cara tersendiri gitu ya. Yang penting gimana caranya, kenapa ini menjadi wajib gitu ya. Nah itu dari sisi Arab Saudi sekarang wajib. Kenapa? Karena memang kejadiannya meningkat. Karena faktor risikonya tinggi di sana. Karena banyak orang yang berkumpul dari berbagai negara. Nah yang kedua dari sisi mana? Nah pemerintah sekarang. Karena pemerintah itu ada kewajiban bagi pemerintah, bagi negara itu untuk melindungi warganya. Udah jelas di sana faktor risikonya tinggi, kenapa dia tidak divaksin? Nah, negara punya tanggung jawab terhadap itu. Sehingga apa? Sama dengan undang-undang, walaupun masyarakat itu tidak baca pasalnya, tapi kalau undang-undang itu berlaku, maka apapun kejadiannya, walaupun tidak baca pasal, dia akan kena dengan pasal itu. Ikut pasal ya Pak. Oh, saya kan maling, saya ketangkap nih Pak, tapi saya nggak pernah baca pasal yang tentang maling Pak. Jadi nggak berlaku ya Pak ya, nggak bisa kayak gitu. Ya. Jadi ada kewajiban negara. Saya nggak tahu Pak. Saya nggak tahu Pak. Itu pasal nggak bisa. Undang-undang itu berlaku dia pada semua orang gitu ya Pak Lukman ya. Jadi bagaimanapun mau masyarakat itu setuju apa tidak setuju, itulah kewajiban negara melindungi warganya. Kamu harus vaksin. Tapi kan pemerintah kita ini kan tidak terlalu memaksakan kan. Pada waktu pemerintahan Arab Saudi nggak wajib, menyesuaikan aja. Tapi nyatanya seperti itu loh ya. Data, Pak, ya. Tapi kita himbau tidak membuat juga rakyat kita wajibkan. Kita himbau dia. Tapi kalau udah pemerintah Arab Saudi wajib, ya kita lebih senang lagi kan. Artinya dengan melindungi warga itu kan kita tugasnya kita. Anda harus vaksin. Syaratnya apa? Ya kita akan cek. Ya, ketika Anda tidak vaksin ke sana, Anda sampai di Arab disuruh balik loh. Jadi kita melindungi juga warga kan. Anda kalau nggak divaksin, tiba di sana dicek nanti gimana? Nah, disuruh balik gimana? Bayangkan gara-gara menghemat duit cuma 300-an lebih, ya kita ke sana hilang berapa puluhan juta. Daripada seperti itu ya udahlah kan gunanya bukan untuk pemerintah, gunanya untuk jemaahnya. Ketika dia dalam kondisi lelah, kan ibadah itu kita tahu semua, ibadah haji itu kan ibadah fisik. Umroh juga ibadah fisik. Kalau seandainya kita sewaktu-waktu kita lelah, itu kan imunitas kita kan berarti kan bisa berkurang. Kalau kita tidak divaksin, masuklah dia. Tapi kalau kita lelah sewaktu-waktu, kalau kita punya imunitas kan bagus itu. Artinya kan melindungi dia, termasuk melindungi juga orang lain. Ketika dia pergi ke Indonesia, kalau dia punya penyakit itu, dia bisa menyebarkan.
Kan kasihan ya masyarakat udah nggak pergi ke Arab umroh, Pak. Habis itu Kedapatan. dia dapat virus penyakitnya, ya, kan nggak enak banget begitu kan? Apalagi penularannya ini sangat mudah ya. Sangat untuk ini. meningitis dan polio Iya, ini bayangkan karena tuh. virus. Jadi kita Iya, droplet jadi- itu luar biasa mudah, Pak. Nah, Kita ngobrol dengan orang kan berkumpul sayang, ini bisa ya. tertular. Ya kan? Benar. Tapi memang masyarakat itu kita ngerti lah ya. Ya kalau saya sih saya memahami banget lah, empati banget sama anggota-anggota dewan gitu ya. Bagaimana menghadapi masyarakat dengan sabar ya. Bermacam-macam Bisa ya. berkomunikasi dengan baik gitu ya. Kita aja Pak hadir ke masyarakat aja nggak diusir tuh udah syukur Pak. Ya. Gitu ya. Mewakili masyarakat itu kan luar biasa itu. Memang justru anggota dewan itu menurut saya sih mengkritisi saya aja. Pak gini Pak. Tuh. Karena itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk melindungi masyarakat. Kebutuhan masyarakat. Kami juga senang nih bisa menjelaskan ya. Kemudian yang kedua, prosesnya gimana? Ya prosesnya kita harus karena kami punya kewenangan itu. Maka sebagian kewenangan kami itu kita kasih ke Fasiankes. Dalam rangka apa? Dulu orang vaksin itu kan di Surabaya. Sekarang setiap Fasiankes yang sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan Permenkes, dia bisa saya izinkan selama 1 tahun dan bisa perpanjangan nanti, bisa dia juga punya kewenangan untuk memberikan vaksin internasional. Sebenarnya itu kewenangan kami loh Pak. Kita kasih itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya masyarakat jangan jauh-jauh lah. Udah kita wajibkan suntik, tapi dia jauh kan, lama lagi gitu ya, menunggu lama, kan nggak boleh kayak gitu ya Pak ya. Artinya kita kasih itu, kemudian ada beberapa Fasiankes yang ada di Pulau Madura ini kita kasih kan, supaya masyarakat itu ketika dia memang dia sadar diwajibkan tuh ada barangnya dia suntik langsung, kan kita mudahkan dia. Kadang-kadang kan kita suruh dia berolahraga tapi treknya nggak disediain oleh pemerintah, orang marah kan. Ya seharusnya kita kasih kewajiban itu kita fasilitasi dengan baik. Nah, kemudian nilai manfaatnya Pak. Ini nilai manfaatnya bukan hanya pada orangnya, tapi juga pada orang-orang sekitar. Dan juga pada Indonesia. Artinya apa? Artinya masyarakat-masyarakat itu bisa terlindungi dari orang-orang yang punya risiko yang tinggi pada waktu dia pergi gitu. Sehingga dia pergi itu terjamin dia. Nah itu terlihat dari data dan informasi Pak. Itu kami itu sekarang tuh nggak ada itu. Biasa itu orang pulang umroh itu meninggal Pak, sakit meninggal dia. Itu sering terjadi itu di bandara Pak. Sekarang nggak ada lagi. Karena apa? Karena kewajiban. Menurut saya pasti ada hubungan nih. Walaupun saya juga tidak mengkonfirmasi dia gara-gara meningitis, nggak juga Pak ya. Tapi kelihatannya seperti itu tuh hubungannya. Jadi kesimpulannya gitu ya Pak ya. Jadi memang pemerintah itu enaknya masyarakat aja deh. Kalau dia masyarakat itu dia memang tahu dia nilai manfaatnya, saya yakin masyarakat itu dia akan vaksin, ya kan? Tapi kadang-kadang kan kenapa masyarakat nggak mau kan? Bukan dia nggak mau sebenarnya, karena dia belum terinformasi aja. Nah makanya memang kan tugas-tugas teman-teman anggota dewan ya untuk memberikan itu. Kami minta juga ya, minta jadi, supaya nanti bisa menjelaskan. Biarlah saat ini masyarakat itu merasakan wajib aja dulu ya Pak ya. Yang penting ini saya vaksin wajib aja dulu. Nanti sambil kita bantu KIE itu Pak lebih dalam lagi. Jadi kalau misalkan sekarang ini terpaksa karena wajib, lain kali udah nggak kayak gitu lagi ya Pak Ruslannya. Nanti teman-teman dari anggota Komisi 4 ini siap turun lapangan. Iya pasti. Pak Lukman ada tambahan monggo singkat. Wajib. Sementara wajib aja lah dulu gitu ya, tapi lebih banyak manfaatnya lah daripada mudaratnya jauh. Sebenarnya apa yang telah disampaikan dua narasumber ini sudah paripurna, terlebih teman-teman telah banyak menanyakan terkait vaksin ini ya. Yang saya harapkan barangkali kalau seandainya toh bisa begitu ya. Konstituen kita ini kan berbeda banyak pandangan. Kalau seandainya di Kuanyar kan wilayah saya kan di pesisir selatan Bapak ya. Ke Bu Dokter barangkali bisa di puskesmas tertentu yang bisa memvaksin polio dan meningitis ini. Karena dari kami seperti apa yang telah disampaikan Bapak, pengennya teman-teman ini kan nggak boleh munafik gitu ya. Pastinya pengen terpilih kembali. Kalau semakin dekat dengan konstituen, tidak harus ke RSUD begitu. Di tiap puskesmas barangkali bisa begitu ya.
mohon pencerahan ini Bu. Pencerahan. Mungkin ini lebih tepatnya ke Pak Ruslani. Puskesmas bisa nggak Pak vaksin? Karena yang mengeluarkan kami pun dari IDBKK. Gimana Pak Ruslani? Jadi pada waktu haji, ini pada waktu haji ya. Kalau haji itu memang kalau haji reguler itu biasanya itu udah termasuk lah ya. Jadi dia nggak bayar. Meningitis suntik itu nggak bayar di haji. Dan dia nggak perlu suntik di Fasiankes. Ada Fasiankes yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, itu bisa juga di puskesmas. Yang penting itu di kabupaten itu ada tim penyelenggara kabupaten kota untuk tim pemeriksaannya. Di situ bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit, ada Fasiankes yang ditunjukkan oleh pemerintah. Ada BPIH-nya Pak ya berarti. Ada. Nanti di mana tempatnya nanti tergantung dari kabupaten kota masing-masing. Nah, itu ya. Nah, bagi yang umroh gitu ya, umroh itu kan biasanya itu yang kita kasih kewenangan bagi Fasiankes yang sesuai dengan persyaratan di peraturan. Ada di peraturan Menteri Kesehatan itu tentang vaksinasi perizinan vaksinasi internasional itu diatur di sana. Nah, sepanjang dia memenuhi syarat itu, pasti kita akan keluarkan ya, dan perpanjangan izin setiap tahun. Karena itu clear, karena itu mainnya di aplikasi digital, nggak bisa bermain-main Pak. Jadi kalau syaratnya memang tidak terpenuhi nggak bisa, karena ini zamannya transparansi, dan kami juga tidak boleh menunda-nunda, mempersulit ya, ataupun tidak memproses, nggak bisa sekarang, karena apalagi anggota dewan sekarang kan melihat mantau hampir tiap hari kan. Nah, tinggal ngomong nanti kan bisa viral kan gitu ya. Kan semuanya harus ada akuntabilitasnya. Jadi Fasiankes juga begitu. Ketika kita kasih izin, dia juga harus komit dengan apa yang menjadi kewajiban dia selaku sebagai tempat untuk vaksinasi internasional. Ya misalnya, orangnya di sana Pak, kok ke sana nggak? Komitmennya gimana di awal? Kan gitu ya, kan namanya orang komitmen itu ya itu kan kewajiban. Kalau dia melanggar kewajiban, ya berarti dia salah nanti. Takutnya nanti kan izinnya dicabut kan, konsekuensi seperti itu kan. Yang rusak, yang rugi juga masyarakat kan. Tiba-tiba aja kan dia, misalnya Fasiankes, misalnya orang ramai di sana Pak, kita harus ke sana nyuntik. Komitmennya kan nggak boleh, gitu ya. Tapi kita pingin gimana caranya Pak, gitu ya. Nah itu kan yang lagi ceritanya kan. Tapi komitmen kita itu yang penting kan melaksanakan apa yang menjadi komitmen kita bersama. Artinya tidak menutup kemungkinan Fasiankes itu bisa memberikan layanan vaksinasi sepanjang memenuhi syarat ya Pak ya? Ya, memenuhi syarat, ada izin, ada komitmennya. Betul, gitu ada komitmen. Karena persyaratannya cukup kompleks sebenarnya. Jadi tidak semudah itu untuk dapat izin dari Pak Ruslan itu agak-agak susah juga Pak. Bolak-balik divisitasi, bolak-balik revisi. Tapi kan ini Pak ya, goalsnya itu adalah kualitas pelayanan. Betul. Ya. Luar biasa, menarik sekali tema kita hari ini. Aduh, ini interaksinya luar biasa. Artinya sudah ada sudah ada keinginan, sudah ada semangat. Ini mikirnya nggak cuma diri sendiri. Apalagi nih bapak-bapak ini konstituennya di mana-mana. Bener nih Pak Romi. Luar biasa. Jadi memang sahabat Hai Sam Prabu dimanapun berada, sekali lagi vaksin ini sebenarnya bukan hanya sebatas syarat saja. Lebih pada manfaatnya yang bisa dirasakan baik hanya oleh kita sendiri, tapi juga oleh orang-orang di sekitar kita. Bahkan tadi kalau Pak Ruslan bilang ini dampaknya bisa untuk negara, gitu ya Pak Ruslan ya. Karena kita tidak pernah tahu kapan suatu penyakit itu bisa masuk dan bisa diterima oleh badan kita sendiri. Harapannya kita pergi dengan sehat, pulang juga dengan sehat dan bisa membawa dampak kesehatan kepada siapapun. Jangan lupa untuk sahabat dimanapun berada, bagi yang ingin membutuhkan layanan vaksinasi internasional begitu ya sahabat ya, RSUD Syamrawu Bangkalan siap melayani setiap hari Senin sampai Sabtu di jam kerja begitu dokter ya, di jam 8 sampai di jam 12 siang. Kita siap di 6 hari kerja. Terima kasih untuk seluruh tamu undangan narasumber kita luar biasa, baik itu dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya, bapak-bapak dari Komisi 4 DPRD, juga Dr. Astuti tetap semangat melayani masyarakat Bangkalan. Luar biasa, tidak hanya sekedar tema tapi juga syarat informasi dan syarat edukasi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat Hai Sam Prabu dimanapun berada. Seperti biasa untuk sahabat boleh nih komen di bawah ini tema apa sih yang mau kita angkat di pertemuan berikutnya. Akan kita siapkan narasumber-narasumber terbaik, tema-tema terbaik sesuai dengan kebutuhan. Saya Nurin Mufariha, host Hai Sam Prabu. Mohon maaf jika ada kekurangan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.